Dahulu kala di kerajaan Prambanan, hiduplah seorang raja bernama Prabu Boko. Ia terkenal bukan karena kebijaksanaannya, melainkan karena kekonyolannya yang luar biasa dan tingkah lakunya yang selalu mengundang tawa. Mahkotanya hampir selalu miring, bahkan saat rapat penting pun, ia lebih sibuk memainkan jenggotnya sendiri daripada mendengarkan para penasihatnya. Para menteri sering geleng-geleng kepala melihat kelakuan sang raja. Istana Prambanan pun lebih sering terdengar seperti panggung komedi. Rakyatnya selalu terhibur, karena setiap hari ada saja kelucuan baru dari sang raja yang membuat semua orang tertawa lepas. Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Selain cantik, ia juga dikenal sangat cerdas dan sabar, terutama dalam menghadapi tingkah ayahnya yang konyol. Roro Jonggrang seringkali harus menahan tawa setiap kali melihat kelakuan ayahnya yang aneh dan lucu. Kadang ia sampai menutup mulut agar tidak tertawa terbahak-bahak di depan sang raja. Walaupun keluarga kerajaan ini penuh keanehan, mereka hidup bahagia, dan istana selalu dipenuhi gelak tawa serta keceriaan setiap harinya. Suatu hari, Prabu Boko mendapat ide konyol, mengadakan lomba panjat pinang, tapi bukan dengan batang pinang biasa, melainkan pohon kelapa yang sudah dilumuri minyak. Semua orang pun dibuat heran sekaligus tertawa mendengar ide aneh ini. Roro Jonggrang hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum geli. "Ayah, itu namanya cari penyakit, bukan lomba," katanya, setengah bercanda. Tapi begitulah kehidupan mereka, selalu penuh kejutan, tawa, dan hal-hal tak terduga yang membuat hari-hari di istana tak pernah membosankan. Namun, pada suatu ketika, kedamaian dan keceriaan istana mendadak terusik oleh kedatangan seorang tamu misterius yang tak diundang. Semua penghuni istana pun langsung waspada. Siapakah gerangan tamu misterius itu? Apakah ia membawa kabar baik atau justru petaka? Jeng jeng jeng. Kabar buruk datang, kerajaan Pengging hendak menyerang. Pangeran Bandung Bondowoso, Sakti Mandraguna, memimpin pasukan. Prabu Boko panik, tapi tetap maju ke medan perang. Sayang, ia kalah dan gugur di tangan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso masuk istana, melihat Roro Jonggrang yang sedang berduka. Seketika ia jatuh cinta pada sang putri. Tanpa ragu, ia melamar Roro Jonggrang di tengah kesedihannya. Roro Jonggrang menolak halus, takut menolak mentah-mentah pada Pangeran Sakti. Roro Jonggrang merasa terjebak dan mulai mencari cara menolak lamaran Bandung Bondowoso tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ia tahu menolak secara langsung bisa berakibat fatal, karena Bandung Bondowoso terkenal sakti dan mudah marah. Akhirnya, ia memberi syarat yang tampaknya mustahil. Buatkan 1000 candi dalam 1 malam sebelum ayam berkokok. Syarat ini ia harap akan membuat Bandung Bondowoso menyerah. Namun, Bandung Bondowoso, demi gengsi dan cintanya yang besar pada Roro Jonggrang, menerima tantangan itu tanpa ragu sedikit pun. Dalam hatinya, ia sebenarnya bingung dan ragu, tapi ia tidak mau mundur di hadapan banyak orang. Ia ingin membuktikan kemampuannya. Sementara itu, Roro Jonggrang yakin syarat ini benar-benar tak mungkin dipenuhi. Dengan percaya diri, ia menantang. "Bagaimana sanggup?" Bandung Bondowoso menjawab tegas, "Tentu, 1000 candi akan kubangun untukmu, walau hanya semalam." Roro Jonggrang merasa lega, yakin rencananya akan berhasil dan ia bisa terbebas dari lamaran itu. Namun, tanpa sepengetahuannya, Bandung Bondowoso ternyata memiliki cara ajaib yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam pun tiba, suasana sunyi menyelimuti desa. Bandung Bondowoso, dengan penuh tekad, memanggil pasukan jin untuk membantunya membangun 1000 candi dalam semalam. Para jin muncul dari kegelapan, siap bekerja tanpa lelah demi memenuhi permintaan tuannya. Batu-batu besar tersusun dengan kecepatan luar biasa, candi-candi bermunculan satu persatu, seolah-olah dibangun oleh kekuatan ajaib. Malam itu, tanah bergetar oleh suara pembangunan yang tak pernah berhenti. Roro Jonggrang terbangun dari tidurnya, dan terkejut melihat hampir 1000 candi sudah berdiri megah. Ia mulai panik, takut permintaannya benar-benar akan terpenuhi. Dengan cepat, ia membangunkan semua dayang-dayangnya. Mereka menyalakan obor, menumbuk padi, dan membuat suara gaduh agar ayam berkokok lebih awal, menciptakan ilusi bahwa pagi telah tiba. Jin-jin yang mendengar suara ayam dan melihat cahaya obor mengira fajar sudah menyingsing. Mereka panik dan segera kabur, meninggalkan pekerjaan mereka sebelum candi ke-1000 selesai. Bandung Bondowoso sangat marah ketika menyadari dirinya telah dicurangi. Ia merasa dikhianati dan amarahnya membara.
Ia segera mendatangi Roro Jonggrang dan berteriak, "Kamu curang! Jumlahnya kurang 1. Ini tidak adil." Dengan kekuatan saktinya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Jadilah arca untuk melengkapi Candi ke-1000. Suasana menjadi mencekam. Seketika, tubuh Roro Jonggrang perlahan berubah menjadi batu. Wajahnya membeku dalam ketakutan dan penyesalan. Begitulah asal-usul Candi Roro Jonggrang, di mana patung Roro Jonggrang masih berdiri hingga kini sebagai pelengkap Candi ke-1000. Jadi, hati-hati ya, jangan suka curang, nanti bisa-bisa kamu jadi batu juga. Tamat.